Halo, balik lagi sama gua, Unsensor Investor. Udah lama gua nggak upload video YouTube ya, udah 20 harian. Makanya itu gua sekarang bikin video lagi ya. Di video kali ini gua mau bahas satu pertanyaan besar yang sering banget muncul di benak orang-orang. Gimana kalau misalnya Bitcoin itu di-ban sama negara? Apakah Bitcoin bisa mati? Mungkin banyak orang yakin jawabannya iya. Tapi di video ini gua mau nunjukin bahwa jawaban itu nggak sesederhana itu. Karena yang bakal gue bahas hari ini bukan cuma opini, bukan juga cuma teori konspirasi, tapi ini hasil riset jurnal akademik internasional yang ngebahas langsung apakah Bitcoin benar-benar bisa dipisahkan lewat regulasi dan pelarangan. Jadi ini ada jurnal yang dipublikasikan oleh Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, salah satu jurnal keuangan yang serius dan peer-reviewed. Judul risetnya jelas, Bitcoin Bans and Regulatory Segmentation in Digitally Native Asset Markets. Intinya jurnal ini ngebahas satu hal, apakah ban Bitcoin oleh negara-negara itu benar-benar bisa memisahkan dan melemahkan market Bitcoin secara global. Penelitiannya ini nggak main-main. Mereka analisis data Bitcoin dan pasar saham dari 19 negara selama periode tahun 2013 sampai 2024. Yang bikin riset ini kuat bahwa Bitcoin di sini nggak diuji sendirian. Jadi mereka bukan cuma nanya harga Bitcoin itu naik atau turun, tapi lebih ke apakah Bitcoin masih terhubung dengan sistem keuangan tradisional, meskipun satu negara itu nge-ban Bitcoin. Dan ini penting, karena kalau regulasi benar-benar efektif, hubungan Bitcoin dengan pasar saham misalnya, itu harusnya terputus. Tapi hasil riset nunjukin hubungan itu tetap ada. Jadi yang kita bahas di video ini bukan cuma asumsi, tapi hasil pengujian data jangka panjang. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Bitcoin yang di-ban oleh satu negara, itu benar-benar bisa bikin market Bitcoin jadi terpisah dari market Bitcoin global? Dalam bahasa akademik, ini disebut market segmentation. Artinya apakah Bitcoin di negara yang nge-ban Bitcoin tersebut jadi nggak lagi terhubung dengan pasar global? Kalau teori keuangan klasik itu benar, begitu negara bikin larangan, harusnya terjadi pemisahan di market. Harga, volatilitas, dan pergerakan Bitcoin di negara yang nge-ban itu bakal beda sendiri dibanding negara lain. Itu secara teori keuangan klasik. Tapi justru disinilah riset ini jadi menarik. Karena Bitcoin bukan aset tradisional. Dia jalan di jaringan global. Tanpa izin, tanpa jam buka tutup pasar. Bayangin, gue kasih contoh, ini kita bayangin saham ya. Kalau satu negara nutup bursa sahamnya dari investor luar, harga saham di negara itu bisa bergerak beda sendiri dari negara lain. Itu namanya market jadi terpisah. Nah, sekarang contohnya kita pindah ke Bitcoin. Pertanyaannya, kalau satu negara itu nge-ban Bitcoin, apakah Bitcoin di negara itu jadi dunia sendiri, terpisah? Apakah harganya jadi beda? Apakah volatilitasnya jadi terpisah? Dan apakah pergerakannya nggak lagi nyambung sama pasar global? Inilah yang diuji sama jurnal ini. Bukan pakai asumsi, tapi pakai data lintas negara selama lebih dari 10 tahun. Sekarang kita masuk ke hasil utama dari riset ini. Dan hasilnya cukup jelas. Pertama, peneliti itu nggak nemuin perbedaan signifikan antara negara yang nge-ban Bitcoin dan negara yang nggak nge-ban Bitcoin. Artinya secara statistik, market Bitcoin itu tetap bergerak bareng, bukan jalan sendiri-sendiri. Yang kedua, market Bitcoin itu tetap terhubung secara global, ya. Pergerakan harga dan volatilitas di satu negara itu masih nyambung dengan negara lain, meskipun ada larangan di level nasional. Yang ketiga, efek dari Bitcoin ban itu sangat kecil. Dalam angka, itu cuma sekitar minus 0,05. Buat perbandingan ya, di pasar keuangan tradisional, regulasi biasanya bisa memisahkan market sampai 4 sampai 6 kali lebih besar daripada angka yang minus 0,05 tadi itu. Jadi secara data,
Bitcoin ban itu nggak cukup kuat untuk benar-benar memisahkan market Bitcoin atau bahkan mematikan Bitcoin. Nah, sekarang pertanyaan lanjutannya, kenapa Bitcoin itu susah banget di-ban? Jawabannya ada di cara Bitcoin itu bekerja. Pertama, Bitcoin itu permissionless network. Artinya nggak ada otoritas pusat yang bisa bilang siapa yang boleh pakai dan siapa yang nggak boleh pakai Bitcoin. Kedua, Bitcoin itu diperdagangkan 24 jam selama 7 hari, ya, setiap hari tanpa kenal waktu. Dan ini secara global. Nggak ada jam buka tutup pasar kayak di pasar saham. Nggak ada satu negara pun yang bisa matikan perdagangannya. Yang ketiga, meskipun exchange resmi di-ban, tapi peer-to-peer dan OTC atau over the counter itu tetap jalan. Orang masih bisa transaksi langsung antara individu, ya, di luar sistem keuangan formal. Dan keempat, ada yang namanya arbitrase lintas negara. Kalau harga Bitcoin beda di satu tempat, trader bakal langsung manfaatin selisih itu. Inilah yang bikin meskipun ada ban di level nasional, market Bitcoin secara global itu tetap nyambung. Nah, ini bagian yang paling menarik dari riset ini. Di beberapa negara, larangan terhadap Bitcoin itu justru nggak bikin market terpisah. Yang terjadi malah sebaliknya. Bitcoin jadi semakin terintegrasi dengan pasar global. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Jadi, karena ketika akses resmi itu ditutup di suatu negara ya, pelaku pasar atau investor Bitcoin itu nggak berhenti cari cara. Mereka cuma pindah jalur. Caranya gimana? Ya dari exchange lokal itu ke exchange luar negeri. Ya, dari jalur resmi ya ke peer-to-peer network misalnya. Akibatnya arus transaksi itu justru semakin terkonsentrasi ke market global, bukan terisolasi di dalam negeri. Jadi misalnya ada Bitcoin yang di-ban di negara Cina gitu ya. Ya, investor Bitcoin yang mau invest itu ya bisa lari ke exchange global, misalnya pakai Indodax, sorry, misalnya pakai Binance atau pakai Bitget gitu ya, tinggal nyalain VPN. Jadi di beberapa kasus ban Bitcoin itu bukan cuma nggak efektif, tapi malah kontraproduktif. Nah, dari semua temuan tadi, ada satu kesimpulan besar yang penting banget. Bitcoin itu bukan pasar keuangan tradisional. Di pasar tradisional, ya, negara itu bisa nutup akses, ngatur jam perdagangan, misalnya di pasar saham gitu ya, lewat bursa. Tapi di Bitcoin, itu dia jalan di sistem yang beda. Dia nggak bergantung pada satu bursa, satu negara, satu otoritas. Karena itu pendekatan regulasi yang berhasil di pasar saham, itu nggak otomatis berhasil di Bitcoin. Dan ini yang ditunjukin sama riset tadi. Bitcoin adalah digitally native asset yang secara desain terintegrasi secara global. Jadi kalau kita rangkum semuanya, inilah pesan utama dari jurnal ini. Pertama, ban itu bukan solusi untuk mematikan Bitcoin. Secara data, ban di satu negara ya, itu nggak cukup kuat buat memisahkan market Bitcoin secara global. Kedua, pendekatan yang lebih efektif justru ada di koordinasi global, bukan kebijakan sepihak dari satu negara. Dan yang ketiga, kita juga harus sadar satu hal penting, bahwa teknologi itu selalu bergerak lebih cepat daripada regulasi yang ada di suatu negara. Bitcoin adalah aset yang lahir di dunia digital, terhubung secara global, ya, dan bekerja di luar batas-batas dari cara sistem keuangan tradisional bekerja. Jadi mungkin pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana cara nge-ban Bitcoin, tapi bagaimana kita beradaptasi dengan realitas baru ini, yaitu Bitcoin sendiri. Oke, itu tadi penjelasan gua di video ini. Intinya berdasarkan riset jurnal internasional, Bitcoin nggak bisa dipahami pakai kacamata pasar keuangan tradisional. Dan ban Bitcoin secara nasional di satu negara, itu mungkin bisa nutup akses resmi. Tapi nggak cukup kuat buat memutus jaringan pasar Bitcoin secara global. Jadi ke depan yang lebih penting bukan sekedar pro atau kontra Bitcoin, tapi bagaimana kita menghadapi realitas baru ini secara objektif. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian
kalau kalian merasa video ini menarik dan bermanfaat. See you in the next video.